Benci kamu akan jatuh sakit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembenci kamu akan jatuh sakit. Nah, seperti apa situasi yang terjadi soal pembenci kamu yang akan jatuh sakit? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Posisi yang terjadi memang karma itu akan dirasakan oleh pihak atau mungkin oleh orang lain yang selama ini menjadi pembenci kamu. Padahal posisinya adalah kamu juga nggak tahu salah kamu di mana, letak kekeliruannya di mana. Kamu sudah berulang kali melakukan introspeksi, tapi kamu juga nggak nemu juga letak kesalahan kamu itu di mana. Berarti memang ada penyakit hati yang dirasakan oleh orang ini kepada diri kamu. Sehingga apa? Saat ini pun dia juga sebenarnya sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Dia juga sedang mengalami beberapa kesulitan untuk menyelesaikan beberapa problematika yang dia rasakan saat ini. Karena apa? Dia merasakan masalah ini, merasakan masalah itu yang terus bertumpuk di dalam isi kepalanya. Sehingga apa? Dia pun walaupun berdiam diri, tapi pikirannya sedang kacau, sedang memikirkan berbagai macam konflik-konflik dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan memang juga harus diakui, kalau kamu lihat secara langsung orang yang membenci kamu ini, di saat ini kamu lihat video ini, dia pun juga sudah terkena dengan berbagai macam perkara-perkara yang ada. Dia juga sudah terkena dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga memang dalam situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih melihat ke dalam diri kamu. Berarti kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang ini, kamu akan mendapatkan hal yang sama juga. Oleh karena itu, kamu juga harus terus bisa untuk tetap mengedepankan berbuat baik kepada siapapun itu. Karena ketika kau bisa berbuat baik kepada siapapun itu, tentu itu juga akan bisa berdampak kepada diri kamu. Dan saat ini, orang yang membenci kamu sedang mumet, sedang mengalami situasi yang keruh, yang ruwet dengan berbagai macam masalah-masalah yang terus terjadi. Sehingga apa? Dia dalam situasi yang akan sakit sebentar lagi. Setidaknya dia sakit kepala. Kenapa? Dia memikirkan berbagai macam masalah-masalah yang ada tanpa ada solusinya. Karena jujur dia pun juga sampai dengan saat ini masih merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang belum ketemu jalan keluarnya. Ada masalah yang belum ketemu solusinya. Sehingga dia pun juga kadang dalam kondisi yang bingung bagaimana yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di dalam posisi dirinya saat ini. Tapi ya sudahlah, tidak masalah. Yang terpenting saat ini adalah kamu bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada dan juga bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Karena dengan kau bisa lebih terfokus, tentu ini juga akan menghadirkan keadaan-keadaan yang baik pada diri kamu. Jadi nggak usah fokus pada situasi apa yang akan mereka rasakan, tapi fokus dengan apa yang bisa kamu perbaiki di dalam diri kamu. Dan memang masalah mereka, masalah orang yang membenci kamu, ini sangat bertubi-tubi. Sehingga apa, kadang dia pun juga bingung gitu loh, masalah yang satu selesai kok datang lagi masalah yang lainnya. Jadi sampai dengan saat ini video ini kamu lihat, orang yang membenci kamu ini sedang kewalahan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang ada. Jadi dia pun juga sedang dalam kondisi yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul. Sehingga posisinya dia pun juga butuh bantuan gitu loh untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Tapi dengan rasa prestis yang cukup tinggi, serta dia juga masih memiliki sisi yang gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi emang dia ketika ada masalah lebih memilih disimpan sendiri. Ketika ada masalah lebih memilih untuk disimpan sendirian tanpa harus menceritakan masalah itu kepada orang lain. Tapi ya memang situasi yang terjadi, situasi yang kamu rasakan itu juga akan terus memberikan keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi kamu. Jadi memang situasi yang ada adalah semua hal-hal yang buruk yang dia lakukan kepada diri kamu di sini sudah mulai bisa untuk
memiliki keadaan-keadaan yang baik di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, itu pun juga bisa untuk dikatakan merupakan hal yang bagus. Itu pun juga bisa dikatakan merupakan hal yang luar biasa di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu terus bisa untuk memiliki keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang dalam situasi yang terjadi, kamu akan melihat secara langsung karma itu betul-betul nyata, yang menyakiti kamu, yang merendahkan kamu akan betul-betul merasakan beberapa karma yang sangat-sangat luar biasa banyak. Jadi ya saya rasa emang kamu pun juga akan terus bisa belajar dari hal ini, supaya apa? Kamu juga jangan menyakiti siapapun. Karena ya memang ketika memang ada beberapa orang yang menyakiti kamu, ya sudah biarkan saja. Yang terpenting kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik, dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang terjadi pada diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, setidaknya kau bisa untuk terus mendapatkan hal yang positif secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan energi yang harus kamu syukuri. Dan kemudian ketika dia sakit bagaimana? Memang dia bukan hanya sekedar merasakan sakit secara fisik saja. Secara fisik dia pasti akan sakit ya. Dia akan mumet dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi. Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah yang lainnya. Tapi secara perasaan, secara psikis, dia pun juga akan merasakan ada beberapa situasi-situasi yang demikian. Jadi ya memang pada situasi yang terjadi, kau pun juga harus bisa untuk lebih paham, dan juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan keadaan yang dia rasakan. Dan kamu nggak perlu ikut campur dengan urusan dia, biarkan dia dengan urusannya sendiri. Kamu cukup melihat dari kejauhan dia mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang ada. Karena apa? Kamu juga punya kewajiban, kamu juga punya tanggung jawab yang harus bisa untuk lebih kamu utamakan. Dan saya rasa itu juga bisa menjadi big priority di dalam diri kamu. Jadi daripada memikirkan orang yang membenci kamu, lebih baik kamu itu fokus dengan apa yang bisa untuk memberikan segala kebaikan yang ada dalam diri kamu. Pulihkan kondisi finansial kamu, dan juga letakkan kehidupan kamu kepada posisi yang nantinya akan mengangkat derajat kamu jauh lebih tinggi, dan juga jauh lebih baik lagi. Jadi ya posisinya seperti ini. Orang yang membenci kamu akan merasakan jatuh sakit. Seperti ini gambaran yang terjadi secara keseluruhan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sangudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.